Udah. Selamat siang, Sobat ICTech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 November 2020, kita bertemu kembali di dalam acara ICTech Webinar Series yang kedua. Seperti kita ketahui, minggu lalu kita sudah mengadakan ICTech Webinar Series yang pertama dan hari ini adalah yang kedua, yaitu ICTech Webinar Series Nutrition Management in Ovarian Cancer. Pada hari ini kita akan bicara tentang kanker ovarium dan terapi-terapi nutrisi yang dapat kita lakukan pada kanker ini. Hari ini kita akan punya dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Trisya Dewi Anggraini, SPOGK ONG. Dr. Trisya akan membicarakan tentang ovarian cancer overview. Dan pembicara yang kedua adalah Dr. Lili Indriani Octavia, MT, MDC, SPGK, yang akan bicara tentang nutrition therapy in ovarian cancer. Kita punya waktu sampai pukul 13.30, Dr. Trisya akan bicara sekitar 25 menit, kemudian Dr. Lili bicara 25 menit, kita punya waktu untuk diskusi sekitar 30 menit. Sebelum kita memulai, ada beberapa ketentuan untuk mengikuti webinar series Nutrition Management in Cancer ini. Peserta wajib mengikuti minimal 2 dari 4 episode dari webinar series ini. Mengisi pretest cukup 1 kali saja, post-test juga 1 kali di akhir setelah nanti keempat series ini dilaksanakan. Nanti akan mendapatkan e-sertifikat kira-kira 14 hari kerja setelah episode keempat atau terakhir dari webinar series ini. Kehadiran Sobat ICTech sudah otomatis terekam pada aplikasi GoToWebinar ini, sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan absensi kehadiran atau mengetik hadir pada kolom chat. Kolom question dipergunakan untuk mengetik pertanyaan yang ditujukan kepada para narasumber. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama dan asal, kemudian pertanyaannya. Contoh misalnya dari Adi, dari Jakarta, kemudian sebutkan pertanyaannya. Demikianlah informasi webinar yang dapat saya infokan kepada para sobat ICTech. Kita akan bicara hari ini Nutrition Management in Ovarian Cancer. Kita ketahui bahwa kanker ovarium adalah kanker nomor 2 terbanyak sebagai kanker ginekologi setelah kanker serviks. Tetapi kanker ovarium ini merupakan penyebab kematian terbanyak dibandingkan dengan kanker-kanker yang lain. Besarnya kematian pada kanker ovarium disebabkan karena kanker ovarium itu bersifat asimptomatik di awalnya, pertumbuhannya juga tidak memberikan gejala yang nyata, serta kurangnya screening yang tepat, sehingga kanker ovarium ini disebut sebagai silent killer. Data-data di RSCM mendapatkan bahwa kanker ovarium ini ditemukan banyak pada stadium yang lanjut. Dan kalau kita lihat bahwa kanker ovarium ini sering jatuh ke dalam kondisi malnutrisi atau kaheksia. Dan kita tahu bahwa malnutrisi dan kaheksia dapat merupakan prediktor yang meningkatkan angka kematian. Karena itulah kita bahas Nutrition Management in Ovarian Cancer pada hari ini. Pembicara pertama adalah Dr. Trisya Dewi Anggraini. Dr. Trisya Dewi Anggraini adalah medical staff pada Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo. Beliau adalah spesialis obstetri dan ginekologi
dan sebagai gynecological oncologist consultant. Beliau lulus sebagai dokter obstetrik ginekologi pada tahun 2005 dan kemudian mengabdikan dirinya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sampai sekarang. Beliau S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian obstetrik ginekologi dan ginekologi onkologi konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM. Saat ini beliau bekerja penuh waktu sebagai medical staff pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di sini saya lihat edukasi di luar, informal edukasinya banyak sekali. Tapi kalau dibacakan kebanyakan, jadi saya kira kita sudah tahu kapasitas Dokter Anggi, Dokter Trisya Dewi Anggreni. Saya persilahkan dokter untuk membuka presentasi tentang overview dari kanker ovarium selama 25 menit. Baik, terima kasih kepada Dr. Biasuti sebagai moderator. Saya ucapkan selamat siang kepada Dr. Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta webinar di siang hari ini. Baik, sedikit saya akan membawakan tentang ovarian cancer overview. Ini adalah outline yang akan dibicarakan dan mungkin sedikit saya akan membicarakan tentang kakeksia ya, karena memang kenapa ini menjadi problem yang harus ditangani pada ovarian cancer, karena most of the patients dia akan jatuh pada kondisi kakeksia yang secara definisi dulu dikatakan kehilangan berat badan lebih dari 10%, tapi pada konsensus 2007 kakeksia itu sebenarnya adalah satu kompleks metabolisme sindrom yang berasosiasi dengan penyakit yang mendasari, biasanya disertai dengan kehilangan massa otot dengan atau tanpa kehilangan massa lemak. Ya. Dan ini juga bisa terjadi pada anak-anak, di mana akan terjadi gangguan pertumbuhan. Beberapa hal yang menyebabkan bisa karena ada peningkatan faktor inflamasi, ya, ada pemecahan protein yang secara frekuen yang menyebabkan terjadinya kondisi kakeksia ini. Namun pada 2011 dikatakan bahwa kakeksia ini adalah kehilangan berat badan lebih dari 5%. Kita sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu kondisi kakeksia yang nanti akan diikuti dengan penurunan dari BMI kurang dari 20 kilogram per meter atau adanya skeletal penurunan daripada skeletal muscle mass atau sarkopenia. Ya, jadi klasifikasinya bisa kita lihat ada prekakeksi, kakeksia, refraktori kakeksi. Mungkin nanti dari teman-teman klinik gizi klinik akan lebih bisa memahami dan membahas ini lebih lanjut. Dan tentu saja kalau tidak ditata laksana maka akan bisa menimbulkan kematian, dan ini adalah grading bagaimana kebutuhan daripada capaian yang akan kita capai kalau kita menghadapi pasien dengan kakeksia. Patofisiologinya, karakteristiknya tentu saja dari anoreksia, adanya muscle wasting, kemudian adanya kehilangan daripada jaringan adiposa yang akan bisa menyebabkan gangguan daripada leptin, terjadi penurunan leptin, peningkatan serotonin, peningkatan dari sitokain, juga pengaktifasi dari sel reaktif protein yang akan mengganggu regulasi adiposa tisu, yang akan nanti bisa menyebabkan suatu gangguan-gangguan yang sifatnya mengarah ke arah kakeksia. Ini proses tahapannya sekali, saya tidak akan membahas panjang lebar. Ya, ini adalah muscle wasting-nya juga banyak yang terlibat yang akan menyebabkan, terutama adalah pengeluaran daripada sitokain, kortisol, serta zat inflamasi. Ya. Dan hal ini akan menyebabkan kehilangan daripada massa otot, juga kehilangan daripada massa daripada adiposa tisu. Nah, kita masuk langsung pada ovarian cancer. Ovarian cancer ini kenapa menjadi global burden? Karena memang di dunia dia masih merupakan most common female genital tract cancer ya. Kalau di Indonesia memang dia nomor 2 untuk di gynecology cancer. Dan kenapa ini menjadi masalah dibandingkan kanker ginekologi yang lain?
Karena banyak pasien dengan ovarian cancer, angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan angka kanker ginekologi yang lain, misalkan endometrium atau dikombinasi dengan keganasan cervix ya. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan oleh Dr. Tiastuti, tidak ada efektif screening hingga rata-rata pasien datang pada stadium lanjut. Stadium yang sudah sangat lanjut dengan massa yang besar disertai dengan ascites, dan ini akan bisa menimbulkan beberapa komplikasi ataupun permasalahan dalam faktor nutrisi. Kasusnya 300.000 new cases pada tahun 2018 dan di Indonesia ini masuk top 25 countries dengan highest rates of ovarian cancer. Ya, jadi ini masih merupakan problem. Ini adalah data nasional kanker registrasi kita dari tahun 5 tahun ke belakang dari 2014 sampai 2019, tinggal diketik inasco.org ya, kita lihat memang problem kita cervical cancer, tapi kalau kita lihat ovarian cancer menempati urutan nomor 2 seperti yang terbiasa tadi ya. Dan rata-rata kita lihat datang pada stadium yang sudah lambat, itu yang biru itu sebenarnya unknown. Ya memang kita masih baru mulai 26 center teaching hospital yang memiliki pelayanan kanker ginekologi, kita mulai memasukkan data ya. Jadi memang yang paling banyak adalah stadium 3C. Jadi dan ini menyebabkan problem pasien datang dengan Hippocrates facial dengan kondisi kakeksia. Kenapa ini terjadi? Tadi sekali lagi, tidak ada one single method yang efektif untuk bisa melakukan screening keberadaan kanker ovarium, baik untuk menentukan perbaikan prognosis daripada keberadaan kanker ovarium itu. Jadi tidak ada. Oleh karena itu memang ini masih merupakan permasalahan yang sangat tinggi sampai saat ini. Natural history-nya kita akan lihat bahwa kanker ovarium itu penyebarannya dimulai dari dari ovarium ya. Di sini akan terjadi pelepasan. Kalau dia sudah keluar dari epitelnya, dia akan masuk mengikuti dia penyebarannya bisa transselomik ya. Semua yang berhubungan dengan selomik cells ini akan bisa terinfiltrasi oleh sel tumor ini, dan ini juga menyebabkan terjadinya ascites karena proses yang berada di peritoneum atau transselomik organs ini akan menyebabkan peningkatan faktor-faktor inflamasi, VEGF yang akan menyebabkan eksudasi daripada cairan-cairan ascites, dan ini akan menyebabkan problem seperti salah satunya hipoalbuminemia. Kemudian juga akan masuk ke cairan limfatik, ya, dia akan masuk ke kelenjar limfatik sesuai dengan kalau kita lihat ovarium ini dia akan bermuara di vena inferior dan sampai di para-aortik di bawah renal vein, itu maka merupakan jalur penyebaran daripada kanker ovarium. Selain itu dia juga akan masuk pada jalur hematogenik ya, atau sistemik. Oleh karena itu tata laksananya tentu saja akan berhubungan dengan lokal disease, di mana terjadinya tumor tersebut, juga akan menata laksana yang berhubungan dengan hematogenik ya. Jadi kita akan memberikan kemoterapi yang sistemik. Nah, transselomik ini problemnya lagi dia akan menyebabkan gastrointestinal disease ya. Tadi sudah saya jelaskan, juga akan menyebabkan penumpukan cairan ascites yang mana hal ini akan menyebabkan kakeksia. Klasifikasi dan prognosisnya bahwa kanker ovarium itu dibedakan menjadi tipe epitel, apakah dia berasal dari epitel atau non-epitel. Yang non-epitel ini dibagi menjadi stem cell dan stromal cell. Ya. Memang yang paling banyak kita lihat adalah tipe epitel. Ya. Sementara yang stromal cell ini dia memang lebih sedikit. Ya. Dan kejadiannya karena tergantung daripada lokasi bisa terjadi, kita lihat di semua usia sebenarnya ya, di semua usia ya. Dan tipe-tipikalnya ini kalau kita lihat, kalau boleh disimplifikasi, maka secara histologi kita bedakan yang the most common kanker ovarium itu adalah high grade, endometrioid, clear cell, low grade, mucinous-nya yang the most common ya. Originnya tadi sudah dijelaskan, bisa dari selomik cell, ya, dari epitel, bisa dari germinal, bisa dari stromal cell. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis lain jenis daripada histologinya,
Dimana kita tahu kalau dia clear cell, dia akan memberikan prognosis yang lebih jelek karena lebih less resistant terhadap kemo, yaitu salah satunya. Atau yang high grade juga prognosis proliferasinya menjadi lebih cepat. Juga pada tindakan operasi yang kita lakukan, apakah ada residu massa atau tidak. Ya, jadi dan juga tergantung pada gradingnya. Makin tinggi grade-nya grade 3, maka prognosisnya akan menjadi lebih jelek. Dan 70% kebanyakan adalah high grade serous ovarian carcinoma. Jadi ini memang yang paling banyak. Risk faktornya tadi usia, walaupun bisa ditemukan pada semua usia, namun kalau kita melihat dari jenis epitel yang terbanyak, makin usia dia akan makin lebih beresiko untuk terjadinya perubahan. Kemudian obstetric history dikatakan bahwa kehamilan bisa mencegah. Salah satu teorinya adalah ovulasi, sesuatu hal yang menyebabkan pencegahan untuk terjadi ovulasi bisa mencegah terjadi kanker ovarium. Ya, dengan dibutuhkan pengaturan kehamilan, family kontrasepsi juga mencegah ovulasi, bisa mencegah terjadinya kanker ovarium pada usia reproduksi tentu saja. Tapi pada yang germ cell pada usia muda tidak berhubungan. Nah, kemudian pathway-nya ini kita membagi ada yang type 1 dan type 2. Jadi kalau kita sering melihat kanker ovarium yang perutnya besar, itu biasanya yang type 2 itu adalah mutasi P53. Ya, jadi benar-benar yang sifatnya sangat agresif sekali. Sementara yang type 1 itu lebih ke arah low potential malignant, dia slow growing. Keuntungannya dia slow growing, tapi kelemahannya kalau kita temukan pada stadium yang lanjut, karena dia slow growing, maka dia tidak respon terhadap kemoterapi. Jadi kalau ditemukan pada stadium ini, dia akan bagus prognosisnya. Tapi kalau terlambat ditemukan, maka kita harus menambahkan kemoterapi, dia akan memberikan prognosis yang tidak baik dibandingkan dengan yang type 2. Nah, untuk stagingnya kita berdasarkan surgical staging, jadi bukan ditentukannya setelah kita melakukan operasi, ya, surgical staging atau debulking pada pasien dengan keganasan ovarium stadium lanjut, ya. Jadi kita akan mengambil semua genitalia interna, kemudian kita mengambil cairan karena tadi kita serolomik, dia masuk ke sirkulasi peritoneum, kita ambil cairan peritoneumnya, kemudian peritoneum yang ada di yang dilewati oleh cairan ascites juga kita akan ambil di bladder, di daerah vacuum Douglas, di kolik bladder kanan dan kiri, subdiafragma hepar dan subdiafragma limfa kita akan ambil, omentum tadi jalurnya juga kita akan ambil, kelenjar getah bening juga kita akan ambil. Ya. Jadi dari hasil PA-nya baru kita bisa menentukan apakah ini stadiumnya 1, 2, 3, atau 4. Operasinya tergantung daripada stadiumnya. Kalau dia lanjut, maka kita mengatakan adalah debulking surgery. Mengambil sebanyak-banyaknya tumor sampai residunya 0 secara makroskopik, ya, secara makroskopik itu yang sekarang. Dan berikutnya, kalau dia sifatnya sudah advance, maka harus dikombinasikan dengan terapi sistemik, yaitu dengan kemoterapi. Nah, apa yang terjadi pada ovarian cancer ini yang paling sering permasalahannya adalah kareksia. Nah, jadi ini sangat khas banget kalau kita melihat adanya hipokatekesis, ya. Jadi kalau pasien dengan muka seperti ini kita tahu biasanya pasien ini memasuki fase lanjut daripada suatu keganasan ovarium, ya. Natural history daripada progresivitas kanker ovarium ini karakteristiknya kenapa dia bisa menyebabkan katekeksi, karena ada gangguan motility daripada gastrointestinal yang akan menyebabkan episode yang berulang terjadinya suatu obstruksi, ya. Selain itu juga dia menyebabkan intestinal pseudo obstruction, jadi adanya segmental paralytic induce akan yang disebabkan karena infiltrasi sel-sel tumor ke seromuskular dari small bowel, itu bisa menyebabkan gangguan pada plexus mesenteric yang menyebabkan gangguan motilasi daripada gastrointestinal, di mana gangguan gastrointestinal ini menyebabkan ibius, menjadi hambatan, obstruksi, akumulasi dari bakteri, gangguan dari absorpsi dari mikronutrien. Ya, sehingga pasien dengan ovarian cancer ini 19 kali lipat lebih beresiko untuk terpapar suatu kondisi yang kita sebut namanya malnutrisi, ya. Jadi di sini terkadang berat tubuh itu tidak bisa dijadikan parameter pada kanker ovarium.
Mungkin BMI-nya bagus, tapi kita harus lihat bahwa pasiennya ternyata adalah situs masif, gitu ya. Tumornya besar sekali. Oleh karena itu kita albumin adalah salah satu parameter objektif yang bisa kita gunakan untuk measure kondisi apakah sudah terjadi malnutrisi atau salah satunya. Nah, ovarian cancer cachexia ini pada kanker ovarium bisa disebabkan karena disease-nya, kanker ovarium itu sendiri, atau bisa disebabkan karena terapinya, baik surgery maupun kemoterapi. Mungkin untuk treatment saya akan membahas hanya surgery saja ya. Nah, disease-nya itu bisa disebabkan karena pada kanker, sel-sel kanker itu akan mengeluarkan kortisol yang dalam jumlah banyak, dan ini akan menimbulkan metabolic effect, sehingga akan terjadi bahwa sel tumornya itu akan menjadi parasite untuk hostnya sendiri. Kemudian dia akan menghasilkan substansi-substansi yang secara indirect langsung akan berefek pada hemostasis daripada nutrisi status hostnya. Kemudian dia akan menginjus defisit pada visceral protein pool. Jadi visceral protein poolnya tadi akan terganggu karena kan ada gangguan malabsorpsi ya, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan untuk menyerap nutrien. Dan kita tahu juga bahwa sel kanker ini dia butuh uptake glukosa yang sangat tinggi sekali, karbohidrat, amino acid, ya, sehingga hal-hal ini sebenarnya kenapa terjadi karena itu dibutuhkan untuk replikasi dan aktivitas metabolik daripada sel tumornya. Adapun mekanisme lain dari disease-nya yang menyebabkan satu cachexia karena adanya direct mechanical interference, ya. Adanya keberadaan ascites, adanya segmental abuse, ya, itu juga bisa menyebabkan, kita jelaskan satu-satu, dan terapi sendiri juga akan bisa menyebabkan suatu kondisi cachexia. Nah, direct variceal ini tumor akan tumbuh ya, biasanya dia akan membutuhkan beberapa enzim anabolik yang berasal dari hostnya. Ini akan menyebabkan gangguan enzim, imbalance enzim, di mana host substruction itu akan direuptake oleh tumornya. Jadi enzim-enzim yang berguna pada pasien akan lebih diambil oleh pada sel tumornya, sehingga akan terjadi trapping. Dan ada mekanisme Cori cycle. Kita tahu bahwa sel tumor itu berbeda dengan sel normal. Kalau sel normal, kalau sel tumor dia akan uptake glukosa lebih tinggi dibandingkan sel normal. Ini yang dipakai pada prinsip PET scan, ya, dia memakai 18 F-dioxid glukosa, positron emission tomografi, ya. Jadi dia akan melihat bahwa pada sel-sel yang uptake glukosanya lebih tinggi, itu dia akan mencurigai ini adalah suatu sel yang bersifatnya ganas, ya. Nah, kita aplikasikan pada Cori cycle ini kalau ada Warburg effect, ya, dikatakan bahwa biasanya pembentukan laktat itu hanya terjadi pada keadaan anaerob. Sel tumor itu memiliki suatu sifat yang sangat luar biasa. Dia bisa menghasilkan laktat bukan hanya dari laktat ini bukan hanya dari anaerob, tapi juga dari sistem yang aerob. Ya, dia bisa menghasilkan laktat itu bedanya dengan sel normal. Namun ATP yang dihasilkan ini 2 ATP kurang ya dibandingkan dengan 38 ATP yang diharapkan dihasilkan, ini inefektif. Sehingga limbah daripada laktat ini itu yang masih menyisakan 3 karbon itu akan dimetabolik ulang di dalam liver untuk terjadi proses yang kita sebut gluconeogenesis untuk membentuk glukosa ulang supaya diambil lagi oleh glukosanya oleh sel tumornya ini sebagai energi yang dihasilkan untuk ATP dia sendiri ya, untuk replikasi dan metaboliknya. Sehingga pada proses ini suatu kanker sel ini dia akan memiliki tambahan 4 ATP, sementara tubuh host ini dengan proses gluconeogenesisnya akan kekurangan ATP 6. Sehingga ini akan memperberat proses cachexia yang terjadi pada pasien dengan kanker ovarium. Ya, ini ya, jadi kekurangan inilah yang terus berlangsung yang menyebabkan pasien makin kekurangan energi karena semua diambil oleh sel tumor. Jadi sel tumor ini sangat pintar, sel cancer ini sangat pintar sekali. Kemudian adanya indirect substance affecting host nutritional status, kita sebut ada paraneoplastic syndrome ya, cancer anorexia cachexia syndrome, CACS ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa tumor produk itu macam-macam, salah satunya adalah laktat. Nah, laktat ini merubah segala macam, taste kita juga jadi berubah, akan menurunkan juga feeding daripada pasien. Kemudian ada defisit pada visceral protein. Ya. Jadi ada gangguan enzim, tadi kan sudah dijelaskan ya,
termasuk di hepar, di pankreas, di usus itu sendiri, ya intestinal pili, dan ini akan menyebabkan gangguan absorpsi makronutrien yang dibutuhkan, dan ini akan memperberat kehilangan protein-protein yang dibutuhkan baik di GI tract maupun protein yang dibutuhkan di otot-otot. Ya. Nah, direct mechanism interference dari disease itu sendiri tadi sudah dijelaskan adanya ascites ya, ascites kalau sudah sampai masif, kemudian juga ada dilatasi dari bowel loops karena adanya proses ileus yang disebabkan karena gangguan motilitas daripada usus itu sendiri akan menyebabkan perutnya jadi distensi. Pada keadaan perut distensi ini akan terjadi penurunan kapasitas daripada gaster, dia merasa lebih kenyang gitu ya. Jadi tidak mudah lapar dan perubahan persepsi dia terhadap lapar juga menjadi berubah. Dan ini akan memperberat proses daripada infeksianya. Kemudian ada juga infiltrasi dari sel tumor pada serosal infiltration ya, akan menyebabkan segmental ileus, intestinal stasis, dan akan menyebabkan akumulasi bakteri, dan ini akan memperberat gangguan malabsorpsi daripada nutriennya. Sementara operasi sendiri, kita lihat bahwa operasi ini ya, main metabolic catalysis stress responnya akan mengeluarkan kortisol dalam jumlah yang sangat tinggi, dan ini akan menyebabkan low insulin sensitivitas ya, low sensitivitas yang akan menyebabkan adanya abnormal biologic response, normal concentration. Ini harus diperhatikan sekali. Terkadang kita melihat glukosanya tinggi sekali, tapi selnya nggak bisa aktif. Kenapa? Karena dia terjadi resisten insulin. Tubuh tidak bisa mengambil glukosa yang dibutuhkan untuk perbaikan. Ini prosesnya terjadinya karena pada saat kita operasi akan keluar tadi yang kita sebutkan pro-inflammatory cytokine, kortisol, dan juga yang sangat tinggi yang menyebabkan insulin resisten. Sehingga dia akan membutuhkan nih GLUT4 untuk memasukkan glukosa. GLUT4 ini hampir sama seperti sel tumor. Jadi bedanya sel kanker sama sel normal. Kalau sel normal itu mungkin membutuhkan GLUT1 ya. Kalau karena sel kanker ini dia adalah less resistant terhadap insulin, dia akan membutuhkan GLUT4 yang sifatnya lebih rakus terhadap glukosa. Dia akan membutuhkan glukosa yang lebih banyak lagi. Dan ini yang kadang lupa diperhatikan pada saat kita pasca operasi. Kita nggak memperhatikan kondisi seperti ini ya, sehingga kita melihat oh gulanya cukup, tapi ternyata tubuh tidak cukup kuat untuk bisa mengambil glukosa untuk perbaikan dia dalam proses ya, dan ini akan memperberat kafeksinya. Ya, jadi baik, kemudian konsekuensi dari hiperglisema. Kadang suka terjadi nih konsekuensi hiperglisema. Jadi gulanya tinggi, tapi sebenarnya sel nggak bisa memakai ini ya. Jadi kadang lupa kita harus memberikan terapi insulin, gitu. Kadang kita harus memberikan terapi glukosa, gitu ya. Ini akan lebih longer stay-nya akan lebih ini. Jadi, nah protein metabolisme juga tadi sama harusnya stabil seimbang antara anabolik sama katabolik pathway ya. Tapi pada kondisi bulking ini akan terjadi perusakan pengeluaran kortisol yang tinggi sehingga akan lebih dominan proses katabolisme yang menyebabkan terjadinya skeletal muscle protein store breakdown ya. Jadi otot-ototnya tambah udah yang tadi kurus tambah berkurang sehingga akan menghambat mobilisasi. Makin nggak mobilisasi, penyembuhan pasien menjadi lebih jelek lagi ya. Nah, ini saya sedikit nggak akan membahas, mungkin berbeda bahasan, cuman ada yang menarik dari American Society Parenteral Enteral Nutrition. Di sini saya cuma membahas pada yang paliatif, bahwa pada pemberian nutrisi ini, pada paliatif sebenarnya sangat tidak terlalu diindikasikan. Kita lihat kenapa? Karena kita melihat pada terapi daripada kanker ini ada kuratif sama paliatif. Kalau kita lihat makin rendah stadium, maka kuratifnya akan lebih tinggi. Makin tinggi stadium, paliatifnya lebih tinggi. Paliatifnya kita bagi menjadi 3. Ada tumor palliation, palliative palliation, terminal palliation. Tumor palliation ini ada tujuannya adalah memperpanjang hidup, length of life. Artinya apa? Kita masih memberikan semua terapi yang berhubungan dengan tumor, baik operasi maupun kemo pada ovarium cancer ini, tujuannya untuk memperpanjang length of life. Ya, jadi ini mungkin masih pada tempatnya kita memberikan terapi yang sifatnya kompleks atau mungkin ekspensif ya. Gitu. Tapi pada simple palliation ini kita mengharapkan quality of life biasanya within 6 months, di mana dia cuma simptom
dia harus terbebas dari semua efek samping daripada terapi yang diberikan untuk kanker, baik operasi maupun kemo. Nah, yang jadi pertanyaan lagi pada tema prevention ini tujuannya adalah die with dignity, quality of dying gitu ya. Jadi terkadang kalau pada sudah quality of dying mungkin tidak diperlukan lagi pemberian nutrisi yang sifatnya kompleks ataupun sifatnya ekspensif, karena tujuannya die with dignity adalah tidak sakit dan pasien bisa tidur. Jadi pemberian ini mandatory sudah tidak diperlukan lagi. Terkadang kita masih kasih nih semua di sini. Jadi mungkin itu saja, ini rasionalnya lah seperti itu, hampir sama ya. Kapan sih kita masih mau ngasih ya kalau Carnox skornya masih bagus ya, nggak ada bowel obstruction dan at least, nah ini dia ekspektasi life-nya itu masih lebih dari 40 atau 60 hari ya. Jadi, mungkin itu yang perlu saya sampaikan di sini. Dan dikatakan juga therapeutic diet untuk treat cancer itu nggak direkomendasikan. Mungkin banyak yang kita pakai di sininya, Garson diet lah, Gonzales ini. Yang penting tadi adalah karbohidrat sama protein, bahkan free fatty acid juga tidak cukup adequate sebenarnya untuk kita pakai. Terima kasih. Silakan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Anggi atas pemaparan yang jelas dan lengkap, membuka wawasan kita semua tentang kanker ovarium, yang mana kanker ini ya sebagai nanti kalau sudah dipresentasikan oleh Dr. Anggi menyebabkan kondisi kaheksia yang cukup tinggi ya, sehingga kita harus tahulah kapan kita memberikan terapi nutrisi dan kapan kita sudah tidak perlu memberikan terapi nutrisi. Oke, kita akan sampai pada pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Dr. Lili Indriani Octavia, Magister Teknik, Magister Gizi dan Spesialis Gizi Klinik. Dr. Lili saat ini adalah staf di Departemen Ilmu Gizi FKUI RSCM. Dr. Lili menamatkan S1-nya di FK Universitas 11 Maret, kemudian mengambil Magister Teknik di ITB, Magister Ilmu Gizi dan Spesialis Gizi Klinik di FKUI dan RSCM. Dr. Lili hari ini akan memberikan presentasi tentang nutrition therapy in ovarian cancer. Tadi Dr. Anggi sudah membuka masalah nutrisi pada pasien-pasien dengan kanker ovarium itu cukup tinggi, jatuh ke dalam kaheksianya cukup sering, ke dalam malnutrisinya cukup sering, tapi kita tetap harus tahu kapan kita memberikan nutrisi terapi yang optimal, kapan kita hanya menjaga agar pasien itu kualitas hidupnya cukup baik. Saya persilakan Dr. Lili, waktunya 25 menit untuk mempresentasikan nutrition therapy in ovarian cancer. Baik, terima kasih kepada Dr. Fiastuti yang telah mempersilahkan saya untuk berbagi bersama pada kesempatan siang hari ini, dan terima kasih juga kepada Dr. Anggi yang telah bersedia bersama berbagi dalam tim multidisiplin tentang bagaimana sih sebenarnya terapi nutrisi pada pasien-pasien kanker ovarium. Dan pada kesempatan hari ini juga saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksananya webinar pada siang hari ini dari FKUI RSCM, ICTech, dan UMSI, serta dari PDKI dan Stasiun Mustafi. Baik, saya akan mulai presentasi saya pada siang hari ini. Saya akan berbicara mengenai 3 hal seperti yang ada pada slide, yaitu dari sisi risk factor, saya akan meng-highlight bagaimana peran dari gaya hidup, diet, dan nutrisi terhadap faktor risiko dari kanker ovarium. Kemudian permasalahan yang sudah tadi banyak sekali yang dibahas oleh Dr. Anggi, bahwa memang kanker ovarium itu merupakan kanker dari ginekologi yang menyebabkan terjadinya malnutrisi yang sangat tinggi dengan berbagai variannya. Jadi akan dibahas berbagai varian malnutrisi pada
kanker. Dan berikutnya adalah bagaimana sih sebenarnya terapi nutrisi yang dapat kita berikan kepada pasien-pasien kanker ovarium. Baik, saya akan mulai dari ovarian cancer, lifestyle, diet, and nutrition. Jadi kita akan melihat dari sisi faktor gaya hidup. Pada risk factor ini kita akan melihat ada tanda kuning bahwa itu adalah non-modifiable dari risk factor karena memang itu terkait dengan genetik. Artinya memang kita tidak bisa melakukan hal lebih kalau memang kita memiliki gen yang sangat kuat menyebabkan terjadinya cancer. Namun sebenarnya gen-gen yang kuat itu sebenarnya bisa dapat kita kurangi risikonya dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat memperburuk atau meningkatkan risiko terjadinya kanker ovarium. Tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Dr. Anggi terkait dengan hormon replacement terapi, bagaimana hormonal dapat mempengaruhi terbentuknya kanker ovarium. Namun dari sisi lifestyle yang akan dibahas adalah mengenai tingginya konsumsi dari makanan yang mengandung indeks glikemik atau glycemic load yang tinggi. Hal ini akan terkait dengan terjadinya obesitas. Kenapa? Karena pada umumnya makanan-makanan dengan high glycemic index dan glycemic load itu akan merupakan jenis-jenis makanan yang sangat mengandung high dense energi. Jadi dengan demikian dia akan mempromot terjadinya obesity dan kita tahu bahwa risk factor dari obesity itu sangat terhubung dengan kanker ovarium karena pada obesitas akan terjadi resistensi insulin yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan di metabolik dalam tubuh dan ditambah juga dengan terjadinya low grade chronic inflammation sehingga itu akan merubah berbagai sinyal di dalam tubuh dan pada orang-orang tertentu akan mudah menyebabkan terjadinya kanker termasuk kanker ovarium. Nah, di samping itu juga dari faktor aspek pengolahan makanan, kita tahu bahwa makanan-makanan tertentu yang kita olah dengan pemanasan yang tinggi atau di atas api langsung, itu dapat menyebabkan terjadinya karsinogenik dengan terbentuknya polycyclic aromatic hidrokarbon yang sifatnya karsinogenik. Jadi, berarti dengan demikian kita untuk menghindari terjadinya kanker ovarium yang bisa kita lakukan dari sisi lifestyle adalah ya pengolahan makanan yang baik, yang tidak mempromosikan terbentuknya PAH, dan kemudian mengendalikan berat badan kita di dalam rentang yang normal. Ya, tentu saja dengan memilih makanan-makanan yang baik, yang mengandung indeks glikemik yang tidak tinggi, seperti yang kita dapat temukan pada karbohidrat yang sifatnya kompleks, yang mengandung serat tinggi, sehingga kontrol kenyang lebih lama, kemudian sensitivitas insulinnya lebih baik, sehingga tidak memprovokasi perubahan sinyal atau terbentuknya atau terjadinya obesitas di dalam tubuh kita. Nah, dari sisi hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker ovarium itu, dari sisi diet adalah bagaimana kita meningkatkan asupan buah-buah, sayur, dan biji-bijian. Nanti akan saya bahas berikutnya buah-buahan sayur-sayuran yang jenis apa yang ternyata dari sisi riset itu terbukti dapat membantu menurunkan risiko dari kanker ovarium. Di samping juga kita harus memperhatikan aktivitas fisik kita karena itu terkait dengan pengendalian obesitas yang merupakan faktor risiko yang kuat terhadap berbagai jenis kanker yang bisa kita temukan. Di samping itu juga tadi adalah breastfeeding dan kemudian ini adalah kontrasepsi tadi sudah dijelaskan banyak oleh dokter Anggi. Jadi dari sisi pengendalian faktor risiko dapat kita lihat mungkin bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian meskipun kita memiliki faktor gen yang kuat dapat terkendali dengan lebih baik. Selanjutnya di sini kita akan lihat dari studi meta-analisis yang dilakukan di UK oleh El Sarif yang dirilis pada tahun 2020 ternyata dari sisi lifestyle, diet itu ternyata diet yang tidak sehat itu benar-benar bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker ovariumnya. Jadi yang kedua adalah dari sisi pemilihan jenis vegetables. Ternyata dari jenis crucifera atau dari sisi dari jenis brassica atau kol-kolan seperti arugula, kemudian kubis. Arugula itu kubis hijau atau bok choy, brokoli, Brussels sprout, kol-kolan green,
kemudian jenis-jenis umbi akar begitu seperti sampai wasabi. Jadi sayur-sayuran ini ternyata dari studi meta-analisis mampu membantu menurunkan risiko dari kanker ovarium karena ternyata vegetable cruciferous ini kaya akan zat gizi. Salah satunya adalah beta-karoten, lutein, zeaxanthin yang memang memiliki efek terhadap pembentukan kanker dan kemudian mengandung mineral, vitamin C, E, K, folat dan mineral-mineral lainnya dan juga sumber serat yang baik yang tadi dapat membantu kontrol dari asupan kita. Yang berikutnya adalah yang penting yang bisa kita lihat dari manfaat dari sayur-sayuran glukosinolat itu adalah karena dia mengandung indols dan isotianes yang memang memiliki efek anti kanker. Dan ya, hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan juga adalah ternyata asupan ikan juga dapat menurunkan risiko, green tea juga dapat menurunkan risiko dari kanker ovarium. Jadi bisa kita pilih bahan makanan tersebut di dalam diet kita yang pastinya kita pilih secara bervariasi agar dapat membantu mengontrol faktor risiko terjadinya kanker ovarium. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat studi meta-analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana sih peran dari dairy product, kemudian total asupan kalsium, kemudian vitamin D di dalam mempromot terjadinya kanker ovarium. Jadi intinya sih sebenarnya kita perlu membatasi asupan lemak jenuh yang tinggi karena risikonya akan semakin menurun dengan menurunkan kadar lemak di dalam dari produk tersebut dan kemudian meningkatkan asupan kalsium serta vitamin D. Jadi beberapa hal tersebut mungkin bisa kita pikirkan untuk dapat membantu pasien-pasien kita sebelum terkena atau memang dia memiliki risiko tinggi, jadi kita dapat lebih kontrol dengan pemilihan makanan yang baik. Nah, selanjutnya bagian kedua dari presentasi ini saya akan membahas lebih lanjut variasi terjadinya malnutrisi yang sudah banyak sekali dibahas patofisiologinya oleh Dr. Anggi, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ternyata pada kanker ovarium itu kita akan dapat menemukan terjadinya disease related malnutrition itu sendiri, bahwa dengan atau tanpa ada sistemik inflamasi kita akan dapat menemukan pasien-pasien kita mengalami malnutrisi. Nah, hal ini terjadi karena memang ada penurunan asupan makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi berat badan dan komposisi tubuh. Yang kedua tadi kaeksia yang sudah dibahas banyak sekali oleh Dr. Anggi. Kita tahu bahwa kaeksia itu merupakan suatu sindrom multifaktor yang disebabkan oleh sistemik inflamasi yang memang sangat tinggi pada pasien-pasien kanker, terutama ovarium, itu yang akan menyebabkan penurunan massa bebas lemak dengan atau tanpa adanya penurunan massa lemak. Nah, hal ini kita harus pastikan bahwa sebenarnya kita sedapat mungkin menemukan pasien dalam kondisi prakaeksia atau hanya mungkin disease related malnutrition sehingga kita akan lebih banyak bisa membantu pasien. Tapi pada kenyataannya tadi disampaikan pasien datang sudah dengan stadium lanjut yang mungkin sudah mengalami kaeksia bahkan refraktor ya dengan tanda bahwa kalau sudah refraktor kesintasannya kurang dari 3 bulan dan kita masuk pada tahapan paliatif bahkan mungkin ke arah yang terminal tadi bahwa ya kita melakukan tata laksana pasien yang sifatnya hanya seperti ini. Kualitas hidup, bagaimana meninggal dalam keadaan yang bahagia seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat pasien-pasien kita dalam stage seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan dengan tujuan terapi yang ada pada pasien. Nah, yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya dan merupakan hal yang sering juga terjadi pada pasien-pasien lansia, tetapi pada kanker ovarium juga akan terjadi sarkopenia. Nah, sarkopenia ini kita ketahui merupakan suatu hallmark dari kanker kaeksia. Karena kita tahu penegakan diagnosisnya kita temukan 1 kriteria minor dan 3 kriteria minimal. Nah, salah satu kriteria minor itu adalah bagaimana kita melihat adanya penurunan dari massa bebas lemak yang merupakan suatu definisi dari sarkopenia yang mungkin akan kita bahas di belakang. Jadi kita lihat di sini bagaimana sebenarnya prevalensi kanker malnutrisi pada kanker ovarium tinggi ternyata ya, hampir 30% dan
studi yang lebih baru menunjukkan kanker ovarium ini menyebabkan malnutrisi yang banyak juga ya, non sampai mild dan kemudian moderate sampai severe itu sudah 20% pada saat kita temukan. Jadi ini menjadi kewaspadaan kita bersama di dalam melakukan tata laksana nutrisi pada pasien-pasien dengan kanker ovarium. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa ternyata dengan adanya malnutrisi itu berhubungan dengan prognosis yang buruk, apalagi pasien sudah dalam keadaan lanjut seperti itu dampaknya. Nah, ini yang kedua adalah tentang kaeksia. Kaeksia patofisiologi tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Dr. Anggi, yang intinya adalah bahwa ternyata dengan adanya ketidakseimbangan sitokin, inflamasi dan antiinflamasi yang terjadi pada kaeksia itu menyebabkan sitokin ini akan mempengaruhi regulasi dari selera makan, mempengaruhi metabolisme zat gizi makro, yaitu protein, terjadi degradasi protein melalui berbagai macam jalur tadi, kemudian degradasi dari lemak, dan kemudian karbohidrat. Nah, pada pasien kanker ovarium, ternyata kita pada penelitian hewan coba yang dilakukan pada tahun 2020 juga menemukan bahwa memang ada jalur yang secara khusus mempengaruhi progresi dari kanker kaeksia pada kanker ovarium yang dia mempengaruhi jalur FOXO. Kita tahu FOXO ini merupakan jalur yang terlibat aktif di dalam degradasi protein sistem UPS seperti itu. Jadi ya jelas sekali dari sisi mekanisme kaeksia ini dapat sangat terjadi pada kanker ovarium yang sudah juga dijelaskan. Prevalensinya tergantung stadium yang kita punya. Paling tidak kita nemukan di literatur lain itu 30% pasien mengalami kaeksia, kanker pada kanker ovarium. Nah, di sini kita perlu bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, konsepnya tadi sudah disampaikan juga adalah continuum care. Jadi sejak kita perlu bekerja sama secara baik antara bagaimana kita melakukan tata laksana dari kanker itu sendiri bersamaan langsung dengan memperbaiki situasi nutrisi metaboliknya. Jadi paralel pekerjaannya adalah sejak dilakukan penegakan diagnosis, maka paling tidak dalam waktu 1 bulan sudah dilakukan screening nutrisi dan assessment. Jadi itu dilakukan paralel, dan kemudian setelah dilakukan staging dan seterusnya, maka tentu saja akan dapat definitif ini kanker apa, dan kemudian kita pun melakukan tata laksana nutrisi sesuai dengan kondisi yang ada. Apakah pasien harus dilakukan pembedahan, apakah harus dilakukan kemoterapi dan lain sebagainya, dan kemudian kita lakukan follow up. Apakah ini akan berkembang menjadi lebih lanjut atau tidak. Nah, kalau terjadi hal-hal yang lainnya, maka kita pun akan menyesuaikan. Jadi intinya bahwa ketika pasien kita temukan dalam keadaan kanker ovarium, mulai staging, kita sudah lakukan screening dan assessment nutrisi, dan selanjutnya dilakukan terapi nutrisi secara adekuat untuk mencegah hal-hal tersebut. Beberapa varian dari malnutrisi yang dapat terjadi pada penyakit kanker, terutama kanker ovarium. Nah, di sini juga kita lihat bahwa alurnya adalah pada saat terjadi dilakukan cancer assessment dan treatment, maka kita mulai lakukan risikonya, screening, lalu dilakukan assessment malnutrition, dan dilakukan tata laksana nutrisi secara multidisiplin, memperhatikan bagaimana nutrisinya. Jangan lupa muscle-nya dipertahankan karena merupakan kunci dari ketahanan seorang dalam bertahan pada masa mengalami stres yang berat akibat penyakit maupun terapi yang dilakukan pada kanker. Kemudian perubahan saluran cerna yang penting karena kita perlu hal tersebut diupayakan dengan baik karena merupakan tempat yang kita harapkan dapat berfungsi baik selama kita lakukan terapi pada pasien-pasien. Dan yang hal pentingnya adalah memperhatikan kondisi psikososial religi pasien, sehingga dengan semangat yang baik kita harapkan imunitas pasien baik dan dia dapat mengikuti serangkaian proses terapi yang memang berat pada pasien-pasien dengan kanker maupun terapinya. Dan pengendalian nyeri jangan lupa. Jadi pendekatan multidisiplin merupakan sesuatu yang harus dengan prinsip continuum care sehingga pasien mungkin kita dapat lakukan terapi yang lebih baik. Nah, di sini kita lihat ada
rekomendasi yang diberikan oleh ASCO, American Society of Oncology, pada tahun 2020 mereka keluarkan, intinya hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh Aspen Guideline tentang cancer. Di sini diperlukan dietary counseling, kemudian di sini akan agak sedikit berbeda bahwa pemilihan rute enteral maupun parenteral itu dilakukan dengan hati-hati yang kita dapat berikan sesuai dengan indikasi pasien-pasien kita yang kita temukan dengan derajat bukti yang dan penelitian yang ada yang rendah. Hal ini mungkin karena memang penelitian-penelitian di area tersebut masih terbatas, jadi bukan berarti itu tidak bermanfaat, tetapi kita akan melakukan evaluasi sesuai dengan kondisi pasien. Untuk begitu pun dengan rekomendasi dari omega 3, kemudian vitamin, itu tidak ada rekomendasi, tetapi kita dalam prakteknya menilai masing-masing sesuai dengan evidence yang bisa kita temukan terkait dengan penyakit tersebut. Nah, untuk pharmacologic intervention, kita akan ketemu dua hal yang betul-betul moderate disarankan, yaitu penggunaan progesteron analog dan kortikosteroid. Kita akan bahas di belakang, tetapi berbagai obat-obatan yang diajukan masih belum direkomendasikan, belum ada rekomendasinya, tetapi mungkin bisa digunakan sesuai dengan kondisi penilaian masing-masing ketika menemukan pasien. Dan selanjutnya adalah bagaimana intervensi exercise untuk memperbaiki kondisi pasien, masa ototnya, sehingga kita dapat membantu pasien ini secara multimodal. Jadi tidak hanya nutrisi yang berperan di sini, ternyata ada farmakologinya dan kemudian ada exercise-nya. Jadi penekanan pada pasien-pasien kanker itu adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dalam tim multidisiplin agar outcome klinisnya menjadi lebih baik. Nah, di sini kita lihat bahwa nutritional requirement pada pasien kanker itu sesuai dengan Aspen Guideline dan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Mauricio ini, ya energinya antara 20-25, Beriden dan kemudian 25-30, atau kita bisa menggunakan ekuasi lain sesuai dengan kondisi pasien dan seterusnya. Dan protein bisa kita set di atas 1 sampai 1,5 dan bahkan bisa sampai 2,0 gram per hari. Nah, di sini untuk mikronutriennya dimandatkan untuk diberikan paling tidak 1 ODA, tetapi penggunaan dosis tinggi mikronutrien tanpa ada bukti defisiensi itu agak kurang dianjurkan seperti itu. Nah, bagaimana peran EPA di dalam kanker kaheksia ini? Banyak sekali jalurnya, keseimbangan omega 3 dan omega 6 sehingga efek antiinflamasinya baik, dan dia mempengaruhi di membran dengan berbagai mekanisme yang dapat kita lihat pada slide ini. Dia mempengaruhi endorfin, kemudian dia mempengaruhi sitokin, dia mempengaruhi tromboksan yang pada akhirnya EPA ini dapat dimanfaatkan untuk efek antiinflamasi, meredakan nyeri, kemudian mengurangi depresi dan lain sebagainya. Nah, di sini pun penelitian pada hewan coba juga kita temukan bahwa ternyata EPA itu dapat bersifat sebagai anti tumor karena dia dapat meningkatkan imunitas melalui dua jalur thymus index maupun melalui jalur protein ekspresi, sehingga secara prosedur mekanisme pada hewan coba itu kita bisa pikirkan bahwa ternyata pada pasien kanker ovarium itu boleh kita memikirkan untuk memberikan EPA pada pasien-pasien yang memang diperlukan. Perannya pada kanker ovarium di model hewan coba itu adalah dia meningkatkan sistem imunitas dengan meningkatkan indeks Trien dan thymus sehingga fungsi imunnya meningkat. Nah, kita lihat lagi di Aspen Guideline 2017 ternyata memang dia rekomendasikan fish oil 4-6 gram per hari dan atau EPA-nya 1-2. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata pada formula-formula tertentu kan kita tahu bahwa EPA ini jarang bisa kita penuhi dari bahan makanan sumber karena jumlahnya terbatas. Beberapa ada yang mahal. Dan berikutnya yang perlu kita tahu bahwa pada pasien-pasien kanker kaheksia itu terjadi anoreksia, jadi agak kita sulit untuk mengandalkan asupan yang normal pada pasien-pasien seperti ini, sehingga kita memerlukan suplementasi, dan itu bisa built-in dengan formula-formula yang ada, yang sifatnya tinggi energi, tinggi protein, dan tinggi dari kandungan EPA ini. Jadi, kita bisa membantu pasien kanker ovarium dengan suplementasi
EVA sesuai dengan guideline yang ada. Nah, untuk option terapi farmakologi pada kanker KHCCA ini, yang kita ketemu dua hal tadi ya, hidroksiprogesterone dan kortikosteroid. Nah, dosisnya antara 200 sampai 600 dan disarankan liquid formula karena sifatnya lebih murah. Nah, tetapi penerapannya silakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia di tempat masing-masing. Nah, berikutnya karena kortikosteroid ini bersifat kerjanya sentral menekan inflamasi, maka dia dapat digunakan untuk membantu manajemen kanker KHCCA dengan dosis 3-4 mg per hari. Nah, kalau diperhatikan bahwa pemberian megestrol asetat ini dia memiliki efek samping karena sifatnya kan adalah hormonal. Jadi kita harus perhatikan, pantau dengan baik kondisi pasien, jangan sampai upaya kita menolong pasien itu tidak sesuai dengan kondisi dia, karena dapat meningkatkan terjadinya gangguan hormonal, yaitu insufisiensi adrenal yang nanti bisa berakibat tidak baik bagi pasiennya. Ini dampaknya adalah dia dapat meningkatkan selera makan. Manfaatnya adalah dapat meningkatkan selera makan dan peningkatan berat badan. Tetapi perlu diperhatikan, peningkatan berat badan di sini terkait dengan peningkatan massa lemak, bukan massa bebas lemak pada umumnya yang kita bisa temukan di perpustakaan. Sehingga betul-betul risk and benefit ratio-nya kita perhatikan pada pasien ketika kita akan memberikan preparat ini untuk membantu kanker KHCCA. Nah, selanjutnya, kita bahas tentang sarkopenia. Ternyata pada systematic review dan meta-analisis pada kanker ovarium terkait dengan kesintasannya, ternyata sarkopenia juga berhubungan sekali dengan kanker ovarium dan dia dapat mengganggu memang kesintasan pada pasien. Nah, kita tahu definisi sarkopenia. Kalau kita temukan strength muscle-nya rendah, itu kita pikir, oh ya ini mungkin adalah sarkopenia. Tapi kalau kita temukan secara kuantitatif bahwa pada pemeriksaan BIA kita temukan adanya low muscle mass-nya, di sini kita bisa menggunakan BIA. Untuk cut-off dari Asia Pasifik kita bisa menggunakan untuk laki-laki kurang dari 7, perempuan kurang dari 5, maka dia confirm mengalami sarkopenia. Tetapi kalau dia mengalami low muscle strength, kemudian dia mengalami penurunan massa lemak, massa bebas lemak secara kuantitas maupun kualitas, dan diikuti dengan gangguan performance yang bisa kita ukur dengan berbagai alat pengukuran performa, maka dia mengalami sarkopenia yang berat. Jadi pada kondisi mengalami sarkopenia yang berat, pada dasarnya dia hampir sama dengan pada kondisi KHCCA. Setting energi, setting protein, setting fish oil, tetapi dan memang memerlukan multimodal intervention, artinya adalah ini terapi melibatkan multidisiplin. Nah, yang agak sedikit berbeda karena ini sudah mengalami penurunan dari muscle mass, low muscle mass atau sarkopenia, maka ada beberapa hal yang diajukan untuk membantu meningkatkan massa otot dari sisi asam amino. Dia mengajukan suplementasi dari leucin, suplementasi dari hidroksylbutyrate dan glutamin atau carnitin dan kreatin. Nah, pada penelusuran perpustakaan terhadap preparat ini memang sampai sejauh ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, sehingga memang kita perlu menilai secara individual pada pasien-pasien yang sekira-kiranya memerlukan terapi asam amino derivatif ini, sehingga betul-betul tadi katakan bahwa kalau sudah lanjut mungkin kita sudah nggak memikirkan ini lagi. Tapi kalau sudah masih di awal kita masih bisa berusaha, mungkin masih bisa kita temukan lagi dan kita coba searching evidence. Apakah kita bisa menemukan perpustakaan yang cocok yang dapat kita berikan kepada pasien. Nah, satu lagi yang penting adalah bagaimana direkomendasikan pemberian vitamin D untuk memperbaiki massa bebas lemak atau meningkatkan sintesis protein ditambah dengan multivitamin lain. Tetapi highlight-nya adalah pemberian vitamin D lebih dari 1 kali EKG atau sekitar 600 sampai 800 IU per hari, itu dapat menstimulasi atau membantu mempertahankan massa bebas lemak. Nah, kita lihat bahwa ternyata memang vitamin D ini sangat berperan di dalam pembentukan massa otot. Jadi di sini kalau terjadi defisiensi vitamin D, dia juga meningkatkan risiko kanker, tapi juga dapat menyebabkan
kelemahan dari otot skelet karena terganggunya stres oksidatif, menurunnya biogenesis dari mitokondria, kemudian disfungsi dari mitokondria dan atrofi. Sehingga kita bisa pikirkan bahwa ini memang penting sekali peran vitamin D di dalam protein sintesis karena dia akan membantu PDRR-nya itu akan membantu jalur IPS dan di konsumsi oksigen di biogenesis dari si mitokondria sehingga diharapkan akan terstimulasi pembentukan massa otot apabila kita cukupkan kadar vitamin D-nya. Berikutnya kita juga temukan ternyata pada kondisi peran vitamin D pada kanker ovarium itu banyak sekali juga di siklus sel, kemudian di apoptosisnya, di metastasisnya dan seterusnya. Jadi memang pada kondisi-kondisi kanker ovarium barangkali mungkin kita bisa berikan preparat tersebut mungkin dengan dosis maksimal kalau kita berikan blind sekitar 1000. Tapi kalau kita punya sumber daya yang lebih maka kita mungkin bisa lakukan pemeriksaan apakah defisiensi. Mengingat kalau saat ini kita temukan vitamin D defisiensi itu adalah pandemik di seluruh dunia. Jadi berikutnya adalah bagaimana kita memperhatikan pada saat pasien-pasien ini dilakukan terapi. Pasti akan terjadi gangguan selera makan, tetapi systematic review ini menyatakan bahwa pemberian ONS bersama dengan EPA dapat membantu meningkatkan selera makan. Jadi baik bisa kita berikan pada pasien yang memang memerlukan. Nah, perioperatif tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Anggi. Kita perhatikan bagaimana kita tidak melakukan puasa lama, kemudian kontrol glikemik yang baik, dan semua pasien harus di screening diabetesnya agar nanti kontrol glikemik yang lebih baik. Dan kemudian bagaimana langsung diberikan regular diet dalam 24 jam pertama. Dan kemudian kita preventionnya juga rekomendasinya sudah lebih baru, sehingga kita harapkan pasien-pasien yang dengan pembedahan itu dapat lebih recover dengan baik dengan rekomendasi dari ERAS yang banyak yang bisa kita jumpai di tahun 2019 ini. Jadi cukup advance di dalam memperbaiki outcome pasien. Dan berikutnya adalah bagaimana modifikasi pada saat kita mengalami pasien memerlukan radioterapi. Misalkan yang sering terjadi adalah dia mengalami diare, jadi pemberian perubahan bentuk diet, pemilihan jenis, dan kemudian mungkin suplementasi dari probiotik dapat bermanfaat pada pasien. Berdasarkan studi meta-analisis ini, tetapi ini keputusannya agak lebih lama, sehingga mungkin, tapi saya tidak menemukan keputusan yang lebih baru untuk memperlihatkan bagaimana peran dari dietary modification pada pasien-pasien yang memang memerlukan. Nah, ini berbagai rekomendasi dari ahli hampir-hampir sama bunyinya, small frequent, kemudian elemental dan seterusnya. Dan di sini juga kita juga masih bisa melihat pemberian berbagai hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien untuk mencegah terjadinya radiasi. Nah, yang terakhir adalah bahwa ternyata probiotik berdasarkan studi meta-analisis pada tahun 2017 itu dapat membantu mencegah terjadinya radiation-induced diarrhea yang mungkin saja terjadi pada pasien-pasien kanker ovarium yang memang dilakukan radioterapi. Jadi dengan demikian yang bisa saya bagikan atas perhatian dari teman sejawat seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lili atas pemaparannya yang sangat jelas dan komprehensif untuk terapi nutrisi. Jadi selain nutrisi kita juga mungkin bisa memberikan berbagai farmakoterapi untuk memperbaiki asupan sehingga dapat mencegah atau mengurangi kaheksia dan malnutrisinya. Baik, kita akan mulai dengan diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, Dr. Lili dan Dr. Anggi sudah siap untuk menjawab. Pertanyaan pertama dari Aditya dari Pangkal Pinang. Oh, jauh juga nih yang mengikuti ya. Jadi untuk teman-teman sobat ICTech, silahkan kesempatan kita mendapatkan dua narasumber yang bekerja memang di pusat pusat rujukan nasional yang pengalaman dan
pengalaman dalam memberikan terapi pada pasien-pasien kanker itu memang sudah mumpuni. Pertanyaan dari Aditya, izin bertanya dokter, pada saat memulai terapi nutrisi setelah dilakukan terapi pembedahan atau kemoterapi, kapan waktu yang tepat untuk evaluasi nutrisi ulang pada pasien tersebut dan parameter apa saja yang kita lihat untuk menilai pasien tersebut sudah tercapai pada terapi nutrisi yang tepat. Terima kasih. Mungkin Dokter Lili bisa menjawab, nanti dilanjutkan dengan Dokter Anggi, karena kan ini ditanyakan setelah operasi ataupun setelah kemoterapi. Silakan Dokter Lili untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Aditya dari Pangkal Pinang. Baik, terima kasih Dokter Fias dan dari Dokter Aditya dari Pangkal Pinang. Pertanyaan yang menarik, Dokter. Saya ingin bertanya kepada Dokter Anggi. Pasien-pasien yang memang memerlukan pembedahan itu biasanya pasien-pasien yang stadium lebih rendah ya dok ya? Atau enggak? Jadi kalau kita lihat dari tata laksananya, laksananya operasi dengan sistemik. Jadi lokal dan sistemik. Lokalnya itu adalah kita melakukan operasi, dan lokalnya tadi spreadingnya yang tadi sudah selomik, limfogen itu kita lakukan dengan terapi operasi. Jadi kita angkat tumornya, kita angkat getah benihnya, gitu ya, peritoniumnya kalau ada massa, omentumnya. Kemudian yang hematogennya kita sirkulernya kita memberikan sistem. Jadi memang seberapapun menariknya tadi yang kalau kita lihat di paradisem untuk penata laksanaan kanker, itu ovarian cancer itu walaupun dia stadiumnya lanjut, stadium 4, kita masih masuk di kuratif karena dia operasi dan sistemik pemberian kemoterapi. Cuma di ujung mungkin ya. Maka berbeda dengan cervix metaparu, itu udah langsung di paliatif, tumor mediation, jadi memang penempatannya berbeda. Lalu harapannya berarti agak lebih tinggi ya dok ya dengan pembedahan itu? Karena tergantung dari terapinya. Karena kalau kanker cervix itu kan radiasi lokal dia nggak bagus untuk sistemik. Dan dia resisten terhadap kemo. Maksudnya kalau dia sudah kena ke paru, biasanya kita maksudnya paliatif. Nah kalau ini dia respon dengan kemo, maka tata laksanaannya lokal regional, sistemik dengan kemoterapi. Jadi walaupun stadiumnya 4, kita masih memasukkan di kuratif cover first treatment ya, kalau udah secondary treatment udah langsung paliatif. Jadi pasien masih kita masukkan dalam terapinya adalah ambil operasi, karena kalau tumornya terlalu besar, kemo tidak akan bisa bekerja dengan baik. Dia sangat sensitif dengan kemoterapi. Berarti ya, tadi dengan kayak gitu dia akan dilakukan operasi kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi. Tapi kalau operasi saja, tidak bandingan kemo 3 minggu kemudian pasti akan spreading lagi. Jadi itu nggak bisa berdiri sendiri pada yang stadium. Mengingat begitu besarnya harapan kita ketika melakukan pembedahan dan kemoterapi pada pasien ini, maka pemberian nutrisi pun juga kita bisa optimalkan. Bagaimana nutrisi, kita ketemu pasien pertama kali, dilakukan screening, kemudian lakukan assessment dan terapi, mengikuti dengan apa harapan yang kita harapan yang kita bisa berikan kepada pasien. Misalkan dia ini kita temukan pertama kali dalam kondisi yang sudah kasia kah, atau sarkopenia kah, atau hanya disease DRM ya, disease related mapping. Tapi pada umumnya pasien-pasien kanker ovarium itu berada pada kondisi yang tadi ya dok, stadium lanjut ya, pasti sudah ketemu reaksi ya. Artinya monitoring apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi monitoring terhadap gejala-gejala yang ada pada poin-poin kaheksia itu tadi. Yang paling mudah adalah kita berikan nutrisi sesuai dengan multimodal, energi dan seterusnya. Pertama adalah lakukan pemantauan analisis asupan. Ya, dok ya, kalau kita mau melakukan langsung pemantauan di antropometriknya belum tepat. Paling tidak kalau melakukan pemantauan antropometrik paling cepat kita lakukan minimal bulan ya dok ya. Karena kita mengharapkan kenaikan berat badan juga pada pasien-pasien dengan kanker seperti kanker kaheksia seperti ini, rasa-rasanya enggak. Karena target kita adalah ya udah mempertahankan masa bebas lemak. Jadi ya udah penurunannya tidak lama dan kita bisa lihat
Yang berikutnya adalah bagaimana kondisi klinisnya pasien, apakah dengan pemberian nutrisi dia toleransi terhadap terapi yang kita berikan, ya dok ya. Kemudian kalau memang memungkinkan, kita bisa lakukan pengukuran komposisi tubuhnya. Kita betul-betul bisa melihat closer look ototnya bagaimana, apakah dia sarkopenia atau tidak. Kalau sudah sarkopenia mungkin agak sedikit berbeda lagi penanganannya, karena itu sudah menyangkut pada hal fundamental dari nutrisinya, yaitu bagaimana kita mempersep massa ototnya. Jadi berbagai pemantauan berikutnya adalah laboratorium. Jangan lupa bahwa parameter di dalam kaeksia itu adalah adanya penurunan dari HB, penurunan dari albumin, dan di mana juga kita tahu bahwa pasien-pasien yang fit untuk dilakukan operasi itu harus kondisi metaboliknya baik, ya dok ya, sehingga diharapkan komplikasi pasca operasinya kurang, sehingga dia sehingga course terapi yang diprogramkan kepada pasien itu dapat berjalan secara kontinu. Kira-kira demikian. Berapa lama kita lakukan pemantauan tergantung apa parameternya. Paling tidak kalau lab mungkin albumin, kita kan nggak bisa juga langsung, karena kan half life-nya juga panjang gitu. Dan kemudian anemia juga. Jadi masing-masing sesuai dengan kondisi masing dan parameter apa yang kita lakukan pemeriksaan. Gitu ya. Oke, Dokter Anggi. Kalau dari saya sih, kalau at the time kami menegakkan diagnosis cancer, maka disitulah nutrisi sudah berperan untuk melakukan evaluasi, karena pasti kita sudah tahu tujuannya kemana, yaitu kita akan melakukan tata laksana baik operasi kan atau tanpa pemberian kemoterapi. Kita tahu dari bisnisnya, dari operasi treatmentnya akan banyak permasalahan. Sarkopenia bisa karena bisnisnya, bisa karena operasi yang kita lakukan, dan itu akan mengganggu penyembuhan tentu saja. Kapan sih sebenarnya kalau saya mengharapkan ya sampai complete response, disease free. Tapi bagaimana begitu dia complete response, kita harapkan itu status nutrisinya terjaga dengan stabil. Kapan kita bilang complete response, complete terapi, kalau dia operasi 4 minggu lah setelah operasi kita harapkan dia complete response. Kalau perlu kemo ya 1 bulan atau 3-4 minggu setelah kemo terakhir kita berikan, kita mendapatkan disease-free survival, complete response. Kita harapkan nutrisinya benar-benar terjaga, dia nggak sport pada saat operasi saja. Jadi memang kerjasamanya ini, makanya saya sekarang memasukkan dok faktor gizi di kantor registrasi kami, karena saya rasa banyak penelitian yang bisa kita buat bersama. Iya. Ya. Dan perbaikan di kanker ovarium ini seperti makan buah sepalakam. Mau albuminnya jelek juga ascites-nya kita kurangin, B juga kurang. Jadi kayak mau dimasukin keluar. Nanti yang harus dicapai adalah optimal ya. Betul. Optimal kapan kami sebagai surgeon bisa untuk operasi, kapan kita bisa memberikan kemoterapi. Kalau yang maksimal itu susah kali ya. Ya tadi continuum care, kapan kanker itu mulai didiagnosis, kemudian nutrisi masuk, disitulah kita sampai ya ujungnya sampai di mana itu yang kita ikuti. Saya kira Aditya sudah mendapatkan jawaban yang cukup lengkap dari kedua pembicara. Ini ada pertanyaan dari Mardiana Majid. Berapa dosis vitamin D, dok, yang bisa diberikan? Apakah dosis tinggi tanpa pemeriksaan kadar vitamin D? Mungkin tadi ke Dokter Lili ya, sesuai dengan presentasi Dokter Lili. Baik, terima kasih Dokter Mardiana. Tadi dalam guideline-nya ASCO juga menyatakan, dalam suatu ulasan yang dibuat oleh Mardiano kalau salah saya, itu dia menyatakan bahwa tidak direkomendasikan pemberian mikronutrien dosis tinggi tanpa ada bukti defisiensi. Jadi pemberian vitamin D kalau kita mau berikan secara blind itu pada umumnya maksimal 1000 ya dok, 1000 IU, karena kita khawatir juga pada kondisi-kondisi yang sudah metaboliknya nggak karu-karuan, pada kondisi kanker ovarium ini, kaeksianya tinggi, sarkopenia tinggi, kita juga menambah
permasalahan metabolik baru dengan toksisitas dari vitamin D. Jadi kalau memang tersedia, bagus kita lakukan pemeriksaan kadar. Lalu dilakukan terapi sesuai dengan kadar yang ada. Tetapi kalau mau diberikan blind, mengingat memang pada kondisi kanker ovarium itu terjadi defisiensi, Dok, maka kita bisa berikan sekitar 1000. Di rekomendasi di situ untuk mencegah sarkopenia itu sekitar 600 sampai 800 IU per hari, Dok. Jadi demikian, Mardiana, bahwa kalau kita mau memberikan dosis tinggi, tetap kita harus tahu dulu bagaimana kondisi pasien ini, apakah dia defisiensi atau insufisiensi. Baru kita bisa menentukan berapa suplemen dosis tinggi yang akan diberikan. Tapi rata-rata pasien kami, ya Dok, termasuk saya sendiri. Pandemik ya, Dok? Perempuan semua Indonesia kalau dicek itu semuanya ada yang salah dengan faktor nutrisinya ya, Dok. Semuanya rendah, Dok. Iya. Tapi semua pasien kami itu rendah. Iya. Bukan hanya pasien sendiri, dokternya juga. Saya mulai dengan 8 pada orang. Lumayan 30 dengan asumsi, cuma memang itu kenapa itu? Apakah itu nanti akan mempengaruhi chronic disease di kemudian hari? Karena rata-rata perempuan Indonesia ini kalau coba dokter cek, kami ya saya sudah berhenti sih memegang pasien obstetri ya, tapi dulu pasien obstetri itu hampir kalau dicek semuanya pasti defisiensi. Ya itu memang mungkin lifestyle diperbaiki. Ada Pasti lifestyle harus diperbaiki. Itu memang karena angka obesitas juga meningkat. Angka obesitas meningkat, kita tahu juga terkait dengan defisiensi. Karena dia terjadi adiposopati, terjebak vitamin D itu di dalam darah sedikit. Di samping itu juga lifestyle. Kita kayaknya jarang terlepas sinar matahari, Dok. Kita tidak punya budaya berjemur ya, Dok. Iya. Cukup dulu waktu masih kecil naik sepeda. Ya, jadi Sekarang jauh-jauh. Kerja di ruangan tertutup gitu ya. Kalau memang kita harus mendapatkan walaupun kita negara tropis ya. Iya, Dong. tapi kan nggak terpapar. Harus terpapar langsung. Iya, oleh sebab itu makanya menjadi kewaspadaan ini ya, Dok, untuk vitamin D defisiensi, nggak hanya COVID-19. Ternyata vitamin D defisiensi itu terjadi di mana-mana dan betul-betul bisa menyebabkan breast cancer juga, Dok. Jadi itu makanya mereka edukasi di sini nanti ya, Dok. Iya. Jadi mungkin ya kalau dari sisi kita pemenuhannya dari bahan makanan sumber ya banyak juga sih bahan makanan sumber yang mengandung vitamin D ya. Iya. Tetapi memang agak efektif. Yang paling efektif adalah sinar matahari ya, Dok ya. Maaf Dokter Lili, masih ada pertanyaan nih, banyak pertanyaan ya. Ini dari Maria, terima kasih atas paparannya. Bagaimana cara pemberian kortikosteroid dalam kaheksia kanker? Untuk jangka waktu berapa lama? Mengingat ada efek samping dari kortikosteroid. Tadi kan kita tahu bahwa pasien-pasiennya mungkin appetite-nya terganggu. Tadi salah satu farmakoterapi yang dipaparkan adalah pemberian kortikosteroid. Nanti mungkin berdua Dokter Lidi dan Dokter Anggi bisa memberikan jawaban. Silakan. Kadang-kadang pada pasien dengan kaheksia ada 2 obat yang direkomendasikan. Satu megestrol, yang kedua adalah Dexa tadi ya. Kortikosteroid yang kerjanya sentral. Menurut keterangan yang saya peroleh pekan lalu ya dokter, dari dokter pembicara sebelumnya itu nggak ada batasan pemberian berapa lamanya, tergantung dari apakah sudah membaik atau tidak pasiennya, dan dosisnya pun bukan dosis yang besar gitu ya. Tidak perlu juga dilakukan tapering off karena sifatnya adalah pemberian Dexa itu tujuannya sentral dan mengontrol inflamasi yang ada. Jadi nanti dilihat, kita kan melakukan tata laksana kaheksia kan juga tidak hanya obat ya dok ya, ada faktor nutrisi yang lain yang bisa kita penuhi. Misalkan dia nggak bisa pakai oral, kita bisa pakai ONS. ONS-nya juga sudah dilengkapi dengan high dense dan kemudian dengan EPA-nya juga. Jadi dengan simultan seperti itu diharapkan penggunaan Dexa atau obat-obatan seperti itu juga nggak bisa lama-lama, tidak harus jangka panjang, mengingat juga memang efek sampingnya ya lumayan juga ya dok ya, bikin pasien kita juga mungkin maksudnya kita bantu malah jadi nggak bantu karena dia juga mempengaruhi saluran cerna juga. Dokter Anggi mau menambahkan?
Kalau untuk nutrisi saya nggak punya pengalaman, tapi biasanya kalau efek samping kemo, leukopen, itu kita suka berikan. Tentu saja targetnya kalau sudah perbaikan yang dihentikan. Itu yang menarik, yang megesel asetat itu obat saya untuk kanker endometrium. Selalu jadi pertanyaan saya, berapa lama saya bisa konservatif pada young age untuk endometrial cancer? Karena efek sampingnya juga sangat besar. Memang salah satu efek sampingnya adalah jadi nambah nafsu makan memang ya. Dari literatur sih mengatakan sampai 56 minggu ya itu ya, selebihnya memang 3-4 bulan dok ya harus dihentikan karena bisa sampai 6 tahun untuk kanker, tapi itu kalau sebenarnya kalau di kami 6 bulan 1 tahun nggak respon udah gitu. Ini nggak terlalu lama ya. Itu menarik itu, saya baru tahu. Kalau untuk memakai untuk perbaikan nutrisi saya belum punya pengalaman. Karena kombinasi. Biasanya kita memang kombinasi ya, tidak hanya obat tapi juga kombinasi nutrisi untuk memudahkan sehingga tidak terlalu lebih sering pakai EVA sih kita. Lebih sering daripada kita udah agak putus asa banget ya dok pakai Megasi. Makasih Dokter Andi. Ini masih ada pertanyaan ini. Mohon penjelasan lebih lanjut Dokter Lili mengenai coffee consumption. Dalam ERAS protokol kapan diberikan, berapa banyak, apakah dapat digunakan pada semua pasien prabedah dan jenis kopinya, bagaimana hasil pemberian dibandingkan chewing gum atau karbohidrat loading? Oke, ya baik. Sebenarnya maksud dari guideline itu adalah kita boleh mulai memberikan regular diet sebenarnya pada pasien-pasien yang pasca bedah untuk ngurangin PONP itu. Nah, mengenai bagaimana peran kopi di sini, saya belum eksplorasi lebih lanjut dok. Barangkali mungkin setelah ini saya akan pelajari, tapi mungkin efeknya adalah bagaimana kopi itu dapat menstimuler dari saluran cerna sehingga peristaltiknya jalan lebih baik pasca bedah seperti itu. Jadi kalau dosisnya ya tentu saja jangan banyak-banyak ya dok, karena kan tujuannya kita adalah untuk menstimulasi saja. Sama halnya ketika kita menggunakan chewing gum, itu kan membangkitkan peristaltik sehingga dengan bangkitnya peristaltik keluhan PONP pasca bedah itu akan berkurang. Sebenarnya kalau kopi itu kan kesenangan banyak orang. Iya, makanya pada happy ya. Ada boleh pakai kopi pasca bedah. Tujuannya membantu meningkatkan peristaltik untuk kembali mengembalikan fungsi daripada mobilitas daripada usus. Iya, setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya untuk Dokter Lili nih. Dokter Lili ini kebetulan koordinator pelayanan masyarakat Koyanmas di Departemen Gizi, jadi pasti tahu banget. Selamat siang, pertanyaan ini datangnya dari Raja Muhammad Hendriansyah. Selamat siang, pertanyaan untuk Dokter Lili. Dalam menghadapi klaim BPJS, waduh, teknis. Kapan penderita kanker malnutrisi berat E43 dan kapan dinyatakan kaheksia, ada kodenya nih R64, di mana INA dengan INA CBJ R64 kategorinya sedang atau 2, sedangkan E43 kategorinya berat atau level 3. Itu level 3 klaimnya lebih besar. Oke, baik. Ya, sebenarnya ini adalah permasalahan kita seiring dengan berkembangnya ilmu. Jadi mungkin saat ini kita sedang mencoba memasukkan klaim tentang kaheksia. Ini sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya mungkin di masa lalu dia masih di grading 2, tapi mudah-mudahan di masa depan dia sudah bisa gradingnya severitasnya 3. Tetapi kalau memang keperluannya praktis di lapangan, di mana kita memang memerlukan sumber daya yang lebih besar dalam penanganan pasien kanker, kan tentu saja butuh macam-macam ya dok. Ya udah di codingnya yang terbaik untuk pasien ya dok ya. Untuk kepentingan pasien. Ya, tentu saja itu kan karena di situ adalah ada pembiayaan-pembiayaan yang memang kita perlukan untuk membantu pasien kita. Jadi sementara ini kalau memang pasien bisa ditegakkan diagnosis malnutrisi berat, kita bisa buktikan dengan ilmu yang benar, insya Allah itu akan banyak membantu pasien kita. Ya. Untuk kedepannya, kaheksia kanker kita akan berjuang memperjuangkan pasien-pasien kanker kita mendapatkan hak-haknya dengan lebih baik. Itu ya dok? Ya.
Setuju sekali. Ya, kalau PNPK malnutrisi kan sekarang sudah jelas ya. Iya, Nah, Kemkes sudah mengeluarkan. Nah, masing-masing rumah sakit silakan membuat PPK-nya iya, yang memang diperlukan untuk kepentingan diagnosis pada pasien-pasien kanker. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Beatrice Anggono. Izin bertanya dokter, untuk pemberian probiotik, apakah ada rekomendasi strain tertentu dan juga dosisnya? Oke, terima kasih Dokter Beatrice. Pemberian probiotik untuk pencegahan itu memang dia dapat membantu kesintasannya, tetapi ternyata penggunaan obat-obatan anti diare juga nggak menurun gitu ya. Jadi memang harus kita lihat lagi secara spesifik pada kondisinya tertentu. Nah, tetapi yang bisa kita cari buktinya di literatur itu Rhamnosus, bisa Lactobacillus gitu ya. Kemudian PLS dosisnya antara 1 sampai 2, 10 pangkat 9 sampai 10 cx. Oke. Jadi ternyata pemberian probiotik dengan dosis tertentu, strain tertentu bisa membantu kondisi dari malnutrisi maupun kaheksia dari pasien-pasien kanker. Jadi kita juga bisa juga ya dok ya, incorporate makanan-makanan yang mengandung prebiotiknya Ya, untuk lebih baik memperbaiki kondisi homeostasis dari saluran cerna, gut integrity-nya. Mungkin kalau dari bahan makanan kita agak lebih aman ya dok ya. Kalau dari sisi pemberian probiotik khawatir pada kondisi-kondisi pasien yang kaheksia, imunitasnya turun, malah jadi kurang baik. Jadi betul-betul kita perhatikan evidence-nya yang kita temukan pada pasien seperti itu, baru bisa kita terapkan dengan baik. Oke, terima kasih Dokter Lili atas jawabannya. Ini pertanyaan mungkin dari saya, menambahkan tadi kan sudah dikatakan terapi nutrisi pada pasca operatif ya. Nah sekarang tadi saya tertarik itu terapi nutrisi preoperatif karena Dokter Anggi juga mungkin sebelum operasi ini pasiennya sebaiknya harus seperti apa, mungkin bisa dijawab oleh Dokter Lili dan Dokter Anggi untuk lebih memperjelas tentang terapi nutrisi preoperatif. Silakan Dokter Lili. Ya tadi dok, kalau misalkan di ovarian cancer itu untuk yang maksimum tentu enggak analisa, tapi kita harapkan kondisi optimum kita untuk bisa melakukan operasi, artinya ada perubahan. Kalau kita lihat sih selalu pakainya skor Karnofsky ya, itu skor Karnofsky kita akan pakai misalnya jangan 4, bisa nggak 4 ini diperbaiki dengan nutrisinya untuk jadi 2 gitu ya, gitu. Mungkin karena dia lemah ototnya atau low intake. Tentu saja kita nggak mengharapkan untuk jadi 0. Ya. Jadi sebenarnya sih dari kami ini multidisiplinnya juga dari anestesi, dari kami sebagai tim surgeon, dari kami yang perlu diperhatikan ya itu tadi kadang kita suka lupa ini tadi faktor gula darah gitu ya. Sehingga sekarang dari RS juga sudah memberikan ketentuan perlu nggak kita melakukan loading sebelum operasi gitu, kita dulu nggak pernah kepikiran itu dok hal-hal yang nggak pernah terpikir gitu ya. Perlu nggak kita melakukan puasa yang begitu panjang dan berlama-lama gitu ya, padahal sekarang pengembalian mortalitas daripada itu sangat begitu penting. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin kita sudah harus saling mengkomunikasikan gitu ya. Kadang kami surgeon tuh apa aja dioperasi kayak dioperasi gitu ya, tinggal konsul saja kok ke SPGK kita dibantu disiapkan. Jadi untuk menghadapi operasi dan pasca operasi juga kadang kayak gitu, hiperglisemi nggak dia terlaksana atau kekurangan tapi lupa ternyata resisten insulinnya nggak ditambahkan, jadi dikasih glukosa saja tapi nggak bisa masuk ke sel. Hal-hal yang seperti itu dok ya, harus kita sering komunikasikan. Dokter Lili mungkin jadi intinya bahwa pada saat DPJP melakukan treatmentnya, assessmentnya, kita sudah mulai menjaga metabolisme pasien sehingga bisa optimal kayak tadi ya. Untuk kita sih sebenarnya dari sisi ERAS-nya saat ini berjalan dengan baik sebenarnya untuk pasien-pasien
yang dikonsultasi kepada kita, risetnya juga ada dengan mudah digesit ya dok, untuk bagaimana kita menerapkan prosedur ERAS untuk pasien-pasien yang memerlukan. Jadi untuk pasien-pasien dari ginekologi yang dikonsultasi kepada kita juga menyarankan prosedur ERAS agar ya kita harapkan outcome yang lebih baik. Menyangkut tadi dok, puasa nggak boleh lama, kemudian ada loadingnya, kemudian kontrol glikemik yang penting gitu juga, terus tracing apakah ada diabetes atau tidak, dan seterusnya. Dan kemudian kita lakukan screening risiko malnutrisi dan assessment-nya dok, apakah pasien sudah berada pada kondisi yang mana ini? Optimal, KFC kah atau masih berat kah? Sehingga kita benar-benar bisa melakukan penilaian komprehensif untuk mencapai tujuan bersama ya dok ya. Oke, saya kira terima kasih Dr. Lili dan Dr. Anggi atas diskusinya yang sangat interaktif, yang bisa membuka wawasan kita semua. Kita sampai pada akhir acara, jadi acara webinar series in nutrition management in cancer ini masih akan berlanjut, masih ada 2 episode lagi. Silahkan sobat-sobat ICTech memperhatikan jadwalnya dan dapat mengikutinya minimal 2 kali untuk bisa mendapatkan sertifikat. Pertama-tama saya juga akhir dari acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ICTech RSCM FKUI yang telah memfasilitasi webinar kolaborasi antara Departemen Ilmu Gizi dan berbagai departemen yang ada di RSCM, kemudian juga kepada PDKI Jaya serta sponsor yang tidak lelah-lelahnya memberikan support kepada kami bagaimana menangani pasien-pasien kanker dengan optimal, menjaga agar nutrisinya menjadi lebih baik sehingga hasil terapi dari berbagai modalitas ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya tujuannya itu ya, tujuan ke pasien juga. Kepada sponsor Fresenius Kabi yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk memberikan webinar series 4 series untuk nutrition therapy in cancer ini. Saya kira terima kasih juga kepada sobat-sobat ICTech yang telah dengan setia mengikuti acara webinar series in cancer yang diselenggarakan oleh ICTech RSCM bersama dengan Departemen Ilmu Gizi dan berkolaborasi dengan berbagai departemen yang juga sudah aktif memberikan pertanyaan sehingga membuka wawasan kami semua untuk lebih bisa menangani pasien secara continuum care multidisiplin pada pasien-pasien kanker yang angkanya sampai sekarang terus meningkat di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas semua waktu dan perhatian pada webinar series ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.